Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali kita masih di Islam itu Indah. Alhamdulillah semangat juga masih belajar di Islam itu Indah. Dan alhamdulillah aku mau ngebacain lagi nih pertanyaan yang udah masuk lagi ke media sosial Islam itu Indah. Langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Aku hubungkan lagi ya dengan TV Jamaah yang ada di rumah. Bismillah. Wah, alhamdulillah. Aku buka foto dari ini nih. Sesekali lihat ke bawah deh, mensyukur nikmat. Aku lihat komentarnya. Di sini banyak banget jamaah yang sudah bertanya tuh. Masya Allah, terima kasih ya jamaah ya. Aku bacain dari Lisdawati 06092002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, wah singkat banget nih. Kalau menghayal ngebayangin sesuatu itu boleh nggak? Gitu. Gimana? Salah nih. Oh beda ya main situ ya? Tanya dulu deh, kayaknya terlalu singkat ya kalau gitu ya? Masa menghayal ngebayangin sesuatu boleh apa enggak? Ini gimana sih? Ya. Oke. Coba. Aku cari lagi ya. Oh, ya itu. Yang mana lagi ya? Oh ini aja ya, nggak apa-apa ya? Lisdawati ini aja. Oh iya benar-benar itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih. Ya. Tapi gak keluar, beda yang namanya di Ya, jamaah ya. enggak Gak apa-apa ya aku bacain ya. Satu Ya. lagi saya mau nanya nih. satu lagi gak terhubung. Gimana cara mensyukuri kalau makanan kita makannya itu gak enak, apa dibuang atau gimana. Kok itu gak terhubung, kenapa tuh ya? Karena mungkin bahas makanan yang gak enak. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin, gimana cara mensyukuri kalau makanan tidak enak? Tunggu dulu. Tidak enak itu menurut kita atau menurut orang. Maka jamulah orang sesuai seleranya. Kalau memang kita tidak suka, tidak berselera, bisa jadi ada orang yang lebih berselera. Jadi bisa disedekahkan kepada orang yang suka. Contoh, mohon maaf, aku kan tidak terlalu dengan ikan berkuah itu. Sop ikan. Ya berkuah-kuah. Oh, berkuah. Tapi aku sukanya yang digoreng. Ya. Maka yang dimasak itu aku goreng biasanya. Nah, atau mohon izin ada yang makan yang ikan masak yang dikasih. Jadi kalau sudah kadaluarsa atau sudah tidak bagus, maka kasih makhluk Allah yang lain. Ya, kasih makhluk Allah yang lain. Pernah kejadian kurban tiba-tiba sapinya itu mati. Tidak sempat dikurban, berarti tidak bisa. Berarti sudah jadi bangkai. Maka dibawalah ke penangkaran buaya untuk dikasih. Jadi mungkin kita tidak bisa makan tapi ada yang bisa memakannya. Mungkin kita tidak berselera tapi bisa memberikan kepada orang yang berselera. Manfaatkan apa yang ada, hitung dan menata, memaksimalkan dan mendaur ulang. Itu aja. Mohon maaf, brownies itu awal mulanya kan kue yang tidak jadi kan. Ya. Tapi jadi sesuatu yang pening sekarang Ya, kan. malah jadi... Orang pada suka semua. Padahal kue yang tidak jadi awalnya gitu awalnya ya. sejarahnya kan seperti itu. Jadi kayak teh itu awalnya katanya lagi minum air hangat tapi tiba-tiba ada daun yang jatuh sehingga jadilah daun teh. Jadilah teh. Jadi sesuatu yang tidak mungkin bisa jadi mungkin sesuatu yang enak. Masya Allah. Tergantung bagaimana cara kita yang menikmatinya kali ya. Ada namanya daur ulang, ada namanya mana tuh. Aduh, nasinya lembek banget. Kasihlah ayam. Jadi bubur. Jadi bubur ayam. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan jamaah yang ada di rumah ya. Ini sebenarnya kesempatan loh untuk jamaah bertanya di sini. Aku bacain lagi ya. Oh, ada lagi. Jadi kalau misalnya tiba-tiba aku bacain pertanyaannya, wah oke nih gitu. Walaupun sebenarnya bagus-bagus kok pertanyaan dari jamaah. Tapi sayang kalau pertanyaan kayak tadi doang. Mau nanya yang gitu doang. Udahlah. Fariski. Assalamualaikum Ustadz, izin nanya. Sebenarnya sih kebanyakan orang sekarang kan gak suka sama hal-hal yang gak pasti. Jadi mereka kan khawatir Ustadz, sebenarnya ada gak sih cara mengatasi takut menghadapi masa depan yang belum tahu arahnya. Kira-kira harus gimana lagi ya? Soalnya makin sini makin hampa, mau ngapa-ngapain juga. Oke deh, dijawab sama Habib Usman yang mungkin tak pernah hampa hidupnya. Hidup itu nggak perlu galau. Gak perlu galau. Karena ada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang ketika menghadirkan dirinya karena Allah dan ridhonya Allah, Allah lagi nggak akan galau dia. Tapi kalau dia tercebur dalam satu kemaksiatan dan dosa, tidak tahu jalannya, maka binasa dia. Jadi harus kembali kepada Allah dan mencari ridhonya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad. Hidup itu harus dijalankan dan jadikan kita hamba yang taat kepada Allah dan bersyukur kepada Allah dan bersabar kepada Allah. Siapa orang yang bersyukur dan orang yang bersabar, maka dia akan dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang bersyukur,
masuk ke dalam surganya Allah. Siapa orang yang bersabar, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwasanya Allah sebagai penolongnya dan yakin Allah sayang sama kita dan kita mendapatkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dari Allah. Manusia harus berprasangka baik kepada Allah. Innallaha inda dzanni abdi. Allah berprasangka sesuai prasangka hambanya. Kalau kita prasangka baik kepada Allah, ya Allah, saya besok akan sukses, saya besok akan lebih bagus lagi, saya besok akan lebih maju lagi, usaha saya lebih hebat lagi. Insya Allah bisa. Karena apa? Yakin bahwasanya ketetapan Allah diberikan kepadanya dengan ridhonya Allah dan dia yakin. Masya Allah, yakin? Yakin. Yakin ya jamaah yang ada di rumah dan sekali lagi juga terima kasih sudah mengirimkan pertanyaan ke media sosial Islam itu Indah. Sekarang jamaah kita sama-sama mendengarkan muhasabah yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Tapi guru-guruku. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah disebut bersyukur seorang manusia yang tidak tahu berterima kasih kepada sesamanya. Maka dari itu jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua adalah seorang anak. Sesekali pandanglah wajah orang tua kita. Apakah kita pernah berterima kasih kepada mereka? Jangan sampai kita baru ditraktir sekali sama teman kita mengucapkan terima kasih. Tapi ibu kita setiap hari masak untuk kita nggak pernah berterima kasih kepada ibu kita. Ayahanda kita yang mungkin dahulu jenggotnya masih hitam, rambutnya masih hitam. Sekarang sudah menua, sudah memutih rambut beliau. Maka berterima kasihlah kepada mereka. Tidak dianggap bersyukur seorang manusia jika tidak tahu berterima kasih kepada manusia lainnya. Maka jikalau ingin dianggap bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala, berterima kasihlah kepada manusia, utamanya orang-orang yang telah berjasa kepada kita. Orang tua kita, mereka lah orang yang paling berjasa. Kemudian guru-guru kita, kemudian saudara-saudara kita, orang-orang terdekat kita, lalu orang-orang yang paling berjasa kepada kita, termasuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, nikmat Allah berikan kepada kita begitu banyak. Di dalam perut ibu, kita tidak pernah bekerja untuk mendapatkan makanan. Kemudian kita keluar dari rahim ibu. Ibu menyusui kita. Itu dari Allah semua. Siapa yang menentukan keluarnya ASI tersebut? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bekerja, tanpa meminta, tanpa mengeluh, tanpa mengatakan sepatah kata pun, Allah menyediakan makanan bagi kita. Lalu bagaimana mungkin setelah kita menyembahnya, setelah kita mukallaf, setelah kita balik, setelah kita mengerti mengenal Allah, lalu kita mengeluh kepada Allah. Kita disusuin sama ibu saja tanpa usaha kita dapat makanan. Apalagi sekarang dengan ibadah dan usaha yang maksimal. Mari sama-sama kita berdoa agar senantiasa menjadi hamba Allah yang bersyukur dipimpin guru kita Habib Utsman. Fadhal Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama syukruka min baghi li jalali wajhil karim wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Barikallahumma lana ya Allah ya Rabb fi syahr Ramadan. Barikallahumma lana ya Allah ya Rabb fi syahr Ramadan. Wa sihhat wal afiyah ya Allah shaum Ramadan. Wa rizqan wasi'atan mubarakah. Wa rizqan halalan thayyiban mubarakah ya Allah ya Rabb. Bil barakati syahr Ramadan. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Kuatkanlah iman Islam dan takwa kami ya Allah. Jadikanlah kami hamba yang bertakwa ya Allah. Dan berikanlah kesehatan kepada kami. Untuk beribadah kepadamu ya Allah. Untuk bertakwa kepadamu ya Allah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah, terima kasih kepada guru-guruku yang tercinta. Terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu Indah. Kita ketemu lagi besok ya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin.